Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi Robiatun Nadawiyah dari Ilmu Komunikasi 3D. Saya akan menjelaskan tentang konformitas, fasilitas sosial, dan juga polarisasi sebagai tugas yang diberikan oleh Bapak Haris. Nah, konformitas adalah sebuah proses dalam diri anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang terdapat di dalam kelompok. Ini adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka sesuai dengan norma sosial yang ada. Seorang psikolog dari Harvard University, bentuk dari konformitas ini ada 3 identifikasi, yaitu ada saat seseorang meniru tokoh yang diidolakannya, contohnya itu ayah ataupun seorang artis. Yang kedua ada internalisasi. Internalisasi ini muncul pada saat standar sosial yang jelas menjadi ambigu. Nah, yang terakhir itu ada compliance, yaitu mengacu pada tindakan sebagai suatu respon positif pada permintaan yang baik secara eksplisit maupun implisit diberikan oleh orang lain. Seperti contoh yang linknya tertera di bawah, itu ada menunjukkan ada video seorang wanita di mana mereka ini bertiga itu bersahabat. Nah, 2 sahabatnya ini adalah orang paling pintar di kelas. Nah, satu orang sahabatnya ini melihat sahabatnya yang pintar ini, dia jadi termotivasi untuk lanjut belajar, untuk terus belajar, untuk menyesuaikan diri agar mereka bertiga ini setara. Untuk contoh video yang kedua itu ada seorang wanita yang baru saja lulus kuliah dan akhirnya dia mendapat pekerjaan di suatu perusahaan yang dia impikan. Nah, tetapi setelah beberapa lama bekerja, dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan benar. Nah, karena tidak bisa mengatur waktu seperti rekan kerjanya yang lain, dan dengan tekanan tersebut, akhirnya dia beradaptasi agar bisa mengatur waktunya, dan akhirnya lama-kelamaan dia terbiasa dengan perilaku disiplin. Nah, selanjutnya ada fasilitas sosial. Fasilitas sosial itu merupakan salah satu pengaruh kelompok atau individu. Fasilitas ini memfasilitasi individu untuk mempengaruhi kualitas kerja karena adanya orang lain di dalam kelompok. Orang sahabat, nah mereka ini berjanji untuk melakukan nonton bareng. Tetapi salah satu orang itu ada yang tidak bisa, belum menyelesaikan tugasnya. Dari temannya ini akhirnya menawarkan diri untuk membantu memberikan contoh tugasnya. Nah, setelah melihat contoh tugas yang diberikan temannya tadi, dia bertekad atau termotivasi untuk mengerjakan tugas yang lebih baik dari temannya tersebut. Contoh video kedua itu dimana di sebuah pesantren ada sekelompok santri, kemudian ada para pengajar ataupun kiai. Nah, kiai ini berkata akan menjadikan mereka semua orang besar. Nah, karena kehadiran kiai tersebut, mereka termotivasi untuk lebih giat belajar dan untuk lebih giat belajar untuk menggapai cita-citanya untuk menjadi orang yang besar ataupun orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan menanamkan prinsip manjada wajada, siapa bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Selanjutnya ada polarisasi, mengacu pada kecenderungan suatu kelompok untuk mengambil keputusan yang lebih ekstrim daripada kecenderungan awal anggotanya. Fenomena ini juga menyatakan bahwa sikap suatu individu terhadap situasi itu dapat berubah, dalam arti bahwa sikap awal individu telah memperkuat dan intensif setelah diskusi kelompok. Nah, sebuah fenomena yang dikenal sebagai polarisasi sikap. Dan ini ada seorang mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi, dikenal sebagai orang yang bijaksana, yang menciptakan ide-ide kreatif ataupun revolusioner. Namun, dia merupakan orang yang sangat berbeda jika berada dalam kelas. Itu berubah menjadi orang yang sangat pendiam, tidak suka bergaul terhadap teman-teman karena minimnya relasi, jadi dia tidak percaya diri jika berada di dalam kelas. Kita ambil dari itu sebuah film Miracle in Cell 7, bercerita tentang seorang ayah yang berkebutuhan khusus dan memiliki putri yang cerdas berumur 5 tahun. Karena dituduh, sang ayah akhirnya dijebloskan ke penjara. Nah, di dalam penjara tersebut banyak narapidana dengan berbagai macam kasus kriminal. Nah, di luar penjara ini, mereka adalah orang yang sangat keji, jahat, dan menakutkan. Tetapi jika di dalam penjara mereka berubah karena kehadiran seorang anak ini.
dan ayahnya yang berkebutuhan khusus tersebut, para narapidana di sel penjara tersebut berubah menjadi orang yang sangat hangat, ceria, tenang karena kehadiran si anak tersebut. Jadi situasi itu dapat merubah seseorang. Segitu saja penjelasan tentang polarisasi, fasilitas sosial, dan juga konformitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.